sudah mencapai level 99 juga menggunakan teknik penyatuan dengan roh pelindung, membuat ayahnya yang kala itu berada di level 97 kalah dan akhirnya meninggal. Jadi kesimpulannya, meski teknik roh penting, namun peningkatan level kekuatan roh menurutnya akan jauh lebih penting. Pada malam harinya, Tang San datang ke istana untuk memenuhi undangan dari sang kaisar. Ia terlihat terkejut ketika Suebong berlutut memberinya hormat. Suebong lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San yang sudah rela berjuang dan berkontribusi sangat besar kepada kekaisaran Tiando. Sang kaisar kemudian meminta agar Tang San bersedia menjadi guru dari putra mahkota dan berharap bahwa kelak Tang San bisa membimbingnya ke arah yang benar. Selain menjadikan Tang San sebagai guru dari putra mahkota, ia juga akan menjadikannya bagian dari keluarga kekaisaran Tiando dengan gelar Kaisar Palu Biru Perak. Ia lalu memberi Tang San sebuah benda pusaka kekaisaran sebagai lambang identitas. Benda tersebut bernama Piramida Lautan Dunia. Kaisar mengatakan dengan memasukkan kekuatan roh ke dalamnya, maka Tang San pasti akan mengetahui berbagai macam kegunaannya. Sesampainya di rumah, Tang San terus mengamati benda yang memancarkan kilauan cahaya kebiruan tersebut. Ia mencoba untuk menyelidikinya dengan kekuatan pikiran dan masuklah kesadarannya ke dalam sebuah dimensi yang merupakan sumber energi dari piramida lautan dunia. Divisualisasikan dengan gelombang pikiran yang begitu besar tanpa batas. Secara tidak sengaja, bagian tajam dari benda tersebut melukai Tang San dan berhasil mengambil sedikit darahnya. Setelah itu, di luar kita diperlihatkan sesosok entitas yang keluar dari piramida lautan dunia. Makhluk itu mengatakan setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa mewarisi kekuatan lautan. Di pagi harinya, Mubai dan yang lain sudah berkumpul cemas ketika melihat Tang San pingsan tanpa sebab yang jelas. Dengan bantuan healing dari kekuatan Ning Rongrong, mereka berusaha memulihkan Tang San. Di alam bawah sadar, Tang San terbangun dan masih berada di dalam piramida, namun gelombang pikiran nampak sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia lalu teringat dengan ucapan sang kaisar yang mengatakan kalau ia harus memasukkan kekuatan roh agar lebih memahami karakteristik dari benda tersebut. Sesaat setelah memasukkan kekuatan rohnya, terjadi sebuah ledakan energi yang membuatnya kembali tersadar, kemudian menjelaskan kepada teman-temannya kalau ia baik-baik saja. Ia lalu juga memperlihatkan benda pusaka yang ia dapat dari sang kaisar dan sekarang akan menunjukkan beberapa kemampuan dari benda tersebut. Skill pertama disebut dengan perlindungan lautan dunia. Piramida akan membesar untuk mengisolasi orang-orang yang diinginkan dan orang-orang yang berada di luar tidak akan bisa mendeteksinya. Skill kedua bernama pengendali lautan dunia. Skill ini bisa digunakan untuk mengunci pergerakan serta kekuatan roh target dalam batas waktu tertentu. Sebenarnya masih ada skill ketiga yang bernama gelombang lautan dunia dan skill keempat yang bernama pembasmi iblis lautan dunia. Namun Tang San mengatakan belum bisa menunjukkannya karena ia masih perlu mempelajarinya lebih lanjut. Yang jelas benda pusaka tersebut pasti akan sangat berguna nanti baik saat dalam perjalanan maupun ketika sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Keesokan harinya sebelum berangkat menuju Pulau Dewa Laut, mereka semua berpamitan dengan para tetua sekte dan guru-guru Akademi Sri Lanka. Diperlihatkan kalau Bai Qianxiang lah yang merasa paling berat karena selama ini ia tidak pernah jauh dari kakeknya. Belum juga jauh meninggalkan kota Tiando, Bai Qianxiang nampak sangat sedih. Wajar saja sih mengingat kelompok 7 monster Sri Lanka baginya masih orang asing. Ma Hongjun yang mencoba untuk menghiburnya justru kena marah karena mungkin ia tidak terlalu pintar dalam membaca situasi. 胖子，别气了，香香刚离开家。我就是知道他难过才安慰他。 Perjalanan yang sangat panjang pun terus berlanjut. Beberapa kali berhenti untuk beristirahat yang membuat kedekatan mereka menjadi semakin erat. Singkat cerita, pada suatu malam mereka melintasi wilayah pemukiman yang mencurigakan. Beberapa alat pertanian masih tertinggal di ladang namun tidak terlihat satu orang pun. Bai Qianxiang kemudian menawarkan dirinya untuk mengecek lebih jauh. Mengingat ia adalah Mas Ro yang sangat ahli dalam memata-matai, Tang San pun mengizinkannya sambil memberikan senjata rahasia untuk berjaga-jaga. Memasuki kawasan desa lebih dalam, suasana semakin terasa aneh karena sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ketika ia tengah melakukan investigasi, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil menangis untuk meminta perlindungan. Namun tak lama setelah itu dari atap rumah turun sesosok manusia serigala dan langsung menyerang mereka. Ma Hongjun yang mendengar suara ledakan dari arah Chen Xiang langsung bereaksi terbang menuju lokasi. Tang San memerintahkan yang lain agar tetap di sini untuk menjaga Xiao Wu, sementara ia dan Mubai akan pergi menyusul Ma Hongjun demi menyelesaikan masalah di desa. Sebelum pergi, ia menggunakan skill perlindungan piramida lautan dunia untuk melindungi mereka yang tetap tinggal. Setelah sampai, mereka melihat sesosok manusia serigala yang sedang menyeret korbannya.
Namun hal itu tidak lantas membuat mereka bertindak gegabah. Mobay menjelaskan kalau makhluk tersebut bernama bandit serigala, makhluk yang sangat buas, menyukai darah dan menjadikan manusia sebagai makanannya. Dalam sejarahnya, bandit serigala merupakan hasil kawin silang antara manusia dengan siluman roh jenis serigala badai iblis, membuat makhluk ini mewarisi kecerdasan manusia dan kekuatan siluman. Bahkan dijelaskan kalau kekuatan 500 bandit serigala saja sanggup mengalahkan sebuah pasukan yang berisi puluhan ribu prajurit terlatih. Pada waktu yang bersamaan, sekelompok bandit serigala ternyata sudah berhasil menangkap Bai Qianxiang dan siap untuk membunuhnya. Ma Hojun yang mengetahuinya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengabaikan perintah Tang San dan berniat menghadapi makhluk-makhluk tersebut secara langsung. Namun kocaknya aksi heroik justru berubah menjadi komedi ketika dengan ceroboh ia malah terpeleset jatuh dari atap. Untung saja Tang San dan Mobay lekas menghandle situasi dan berhasil menyelamatkan Qianxiang. Akan tetapi tentu saja ini masih belum berakhir karena seekor bandit serigala yang lolos meraung dengan nyaring untuk memanggil seluruh teman-temannya. Dan benar saja, tak lama setelah raungan itu banyak bandit serigala lain yang mulai berdatangan. Tang San memerintahkan Qianxiang pergi terlebih dahulu untuk membawa warga ke tempat yang aman, sedangkan ia, Mobay, dan Ma Hojun akan berusaha menahan bandit-bandit serigala tersebut. Namun sayangnya masih ada sebagian bandit serigala yang mencoba mengejar Qianxiang. 你们先走，我来拖住他们。 Di pihak Tang San terlihat cukup kesulitan karena mereka jelas-jelas kalah dari segi jumlah. Dan tak lama setelah itu datang si ketua bandit yang membawa Qianxiang sebagai sandera. Ia mengatakan agar Tang San dan kedua temannya menyerahkan diri jika ingin nyawa gadis tersebut selamat. Untuk mengatasi situasi ini, Tang San berpura-pura menyerah sambil meminta Ma Hojun supaya bersiap menyelamatkan Qianxiang setelah ia memberikan sinyal. Pertempuran pun kembali pecah. Qianxiang berhasil diselamatkan Ma Hojun sebelum cakar dari salah seekor bandit serigala mendarat di tubuhnya. Ia lalu mencoba pergi dengan skill Phoenix terbangnya, namun sayangnya udara juga bukan jalur yang mudah karena bandit serigala mempunyai serangan sayatan angin dengan jangkauan serangan yang cukup luas. Serangan itu membuatnya kembali terlempar ke darat, dan sialnya Ma Hojun yang menerima secara langsung cukup mendapatkan luka fatal. Ketua bandit serigala kemudian merilis skill Amarah Iblis. Skill ini mampu meningkatkan kekuatan dari pasukannya secara signifikan dalam waktu singkat dan membuat mereka menjadi jauh lebih buas dari sebelumnya. Mulai dari sini, Tang San yang akan mengambil alih pertarungan melawan bosnya, sementara sisanya diserahkan kepada Dai Mobay. Mobay berhasil memukul jatuh belasan bandit serigala dengan skill Meteor Harimau Putih, namun di mode amarah ini mereka seakan tidak merasakan rasa sakit dan bisa pulih dengan begitu cepat. Situasi menjadi sangat buruk karena pihak Tang San benar-benar sudah terpojok. Untung saja di puncak pertarungan Tang San merilis salah satu skill rahasia dari Sekte Tang. Teknik ke-6 ini bernama teknik ratusan senjata rahasia serangan 1001 malam. Divisualisasikan dengan 9 tangan Asura yang keluar dari punggungnya dan masing-masing melemparkan semacam senjata tajam berbentuk kunai yang kemudian dilanjutkan menggunakan serangan beruntun dengan akurasi ketepatan tembus 100%.
Ia mengklaim serangan ini nyaris mustahil dihindari tanpa adanya skill teleportasi karena dalam sejarah Sekte Tang, begitu teknik 1001 malam dirilis belum ada yang sanggup meloloskan diri. Dan benar saja, setelah rentetan serangan tersebut seluruh bandit serigala berhasil dikalahkan. Dari sisa tubuh ketua bandit muncul sebuah tulang roh kaki kanan beraura merah, dan Tang Sen mengatakan kalau tulang roh ini akan sangat cocok dengan Dai Mubai sehingga ia ingin Mubai menyerapnya. Ia menyuruh Mang Hojun dan Chen Xiang pergi terlebih dahulu untuk memberi pertolongan kepada penduduk yang terluka, sementara ia akan tetap tinggal untuk menjaga Dai Mubai dalam proses kultivasinya. Singkat cerita, setelah semua penduduk selesai diobati, Mang Hojun dan Chen Xiang berniat pergi untuk melihat kondisi Mubai. Dalam perjalanan, Chen Xiang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah beberapa kali Mang Hojun selamatkan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Mang Hojun jatuh pingsan karena sudah kehabisan banyak darah akibat luka fatal pasca pertarungan melawan para bandit serigala. Sementara itu, Dai Mubai telah menyelesaikan kultivasinya. Tulang roh kaki kanan tersebut memberikan kemampuan untuk memasuki mode amarah yang dapat meningkatkan serangan, pertahanan maupun kecepatan secara instan up to 100%. Tetapi efek samping selama memasuki mode amarah, Mubai akan kesulitan mengendalikan kesadarannya, sehingga untuk sementara mode ini belum bisa diandalkan sebelum Mubai mendapatkan tulang roh lain yang bisa meningkatkan kekuatan pikiran. Tak lama setelah itu, dengan wajah panik, Chen Xiang datang membawa Mang Hojun yang tengah terluka parah. Mereka lalu segera membawanya masuk ke dalam kereta. Sambil teringat semua kenangannya dengan Mang Hojun, semalaman Chen Xiang berusaha keras untuk menjahit seluruh lukanya. Usahanya tersebut tidak sia-sia karena kini kondisi Mang Hojun sudah berangsur-angsur membaik. Ketika sudah siuman, Mang Hojun meminta maaf karena ia belum cukup kuat untuk bisa melindungi siapapun. Namun Chen Xiang sama sekali tidak menyalahkannya dan justru berterima kasih karena sudah rela berkorban untuknya sampai terluka parah. Mang Hojun mengatakan kalau keselamatannya sama sekali tidak penting, lagi pula di dunia ini tidak ada orang yang menyayanginya. Perkataan itu sontak membuat Chen Xiang emosi karena merasa kasih sayangnya tidak dianggap. Mubai dan Oscar mengejeknya dengan mengatakan kalau Mang Hojun ini sangatlah bodoh dan sama sekali tidak peka dengan perasaan wanita. Tang Sen kemudian menjelaskan kalau semalaman Chen Xiang rela tidak beristirahat hanya demi mengobati luka-lukanya. Semua perhatian tersebut jelas menunjukkan kalau perlahan-lahan pintu hati Chen Xiang sudah mulai terbuka. Tang Sen menambahkan bahwa mulai sekarang tugas untuk melindungi Chen Xiang akan diserahkan kepada Mang Hojun. Dengan lantang, Mang Hojun langsung menyanggupinya dan memastikan kalau ia tidak akan pernah membiarkan Bai Chen Xiang kehilangan sehelai rambut pun. Perjalanan kembali dilanjutkan dan singkat cerita mereka telah tiba di kota Lautan Han, sebuah kota di dekat pesisir yang masih menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Tiando bagian barat. Tang Sen menjelaskan kalau mulai dari sini mereka akan melalui jalur air sehingga perlu menyewa sebuah kapal di pelabuhan agar bisa melanjutkan perjalanan. Berdasarkan peta buatannya, estimasi perjalanan bisa memakan waktu hingga 10 hari sampai tiba di Pulau Dewa Laut. Tetapi sebelum mulai berlayar, Tang Sen mengajak mereka untuk pergi ke pusat arena pertarungan roh di kota ini. Keesokan harinya mereka semua berangkat menuju arena pertarungan Master Roh. Dan dilihat dari tempatnya saja sudah sangat berbeda dengan arena roh yang dulu pernah mereka ikuti. Pertarungan kali ini adalah pertarungan 2 lawan 2. Tang Sen menyuruh Mang Hojun maju bersama Chen Xiang mengingat mereka berdua memiliki kemampuan terbang yang berguna untuk mengatasi arena air. Selain itu, menurutnya akan terlalu mencolok jika ketujuh monster Sri Lanka maju bersama karena mungkin akan bisa mengundang perhatian pihak Balai Roh Pelindung. Melalui sebuah undian ditentukan tim peserta yang bertarung kali ini adalah tim Mang Hojun Chen Xiang melawan tim Roh Lautan Bersaudara. Mereka adalah si kembar yang telah memenangkan pertandingan 4 kali berturut-turut. Tang Sen merasa cukup cemas dengan hal itu karena kemungkinan dua bersaudara ini memiliki teknik penyatuan roh pelindung sehingga akan sulit untuk dihadapi. Diperlihatkan Mang Hojun maju dengan penuh percaya diri. Lain halnya dengan Bai Chen Xiang yang nampak gugup mengingat ini adalah kali pertamanya mengikuti sebuah pertarungan di atas arena. Terdengar seruan para penonton yang mendukung penuh tim Roh Lautan Bersaudara karena tim ini memang sudah memiliki nama di tempat ini. Sedangkan tim Mang Hojun cukup diremehkan karena hanyalah sebagai pendatang. Terlebih lagi fakta mengenai roh pelindung tipe api yang secara teori harusnya lemah di hadapan kekuatan tipe air. Kembali ke atas arena, akhirnya pertarungan pun dimulai. Chen Xiang terbang untuk mencoba memecah fokus dari lawan, sementara Mang Hojun sudah bersiap merilis skill roh kedua pukulan bara api Phoenix. Serangannya tersebut kemudian dibalas dengan teknik kombinasi dari skill roh ketiga pukulan ombak. Namun bukannya menghindar, Mang Hojun justru menerjang serangan tersebut dengan penuh percaya diri. Tentu saja ia melakukan ini agar terlihat keren di mata Chen Xiang yang padahal akan jauh lebih efektif jika dia menghindarinya saja. Suhu panas dari api Phoenix Mang Hojun cukup kuat untuk menguapkan air dan melenyapkan teknik musuh. Namun di saat bersamaan ia sudah begitu banyak menghabiskan kekuatan roh, entah langkah apa lagi yang akan ia ambil berikutnya.
Kesempatan ini dimanfaatkan musuh untuk melancarkan serangan balasan sebelum Mang Hojun bisa memulihkan kekuatannya. Mereka berdua langsung merilis skill terkuatnya, yaitu skill kelima Panah Hujan Roh Iblis. Dan dijelaskan bahwa skill ini memang sangat cocok untuk menghadapi Master Roh tipe udara. Situasi cemas mulai terlihat di pihak Tang San, mengingat dari awal Mang Hojun sudah kehilangan banyak kekuatan roh, jadi kemungkinan ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di sini Mang Hojun ingin merilis skill roh kelimanya, namun serangan musuh yang begitu cepat dan kuat tidak memberinya kesempatan untuk bisa mengumpulkan kekuatan. Sementara itu Chen Xiang dengan kecepatan manuvernya mencoba menerobos serangan tersebut. Namun jika niatnya ingin mematahkan teknik lawan, sepertinya akan mustahil karena ia tidak memiliki damage serangan yang cukup besar. Mang Hojun. Dan benar saja, sebelum mereka sempat melancarkan aksinya, muncul para monster laut yang langsung menerkam mereka. Kemudian dijelaskan bahwa barang siapa yang memanfaatkan laut untuk berbuat kejahatan, maka pasti laut akan menghukum mereka. Sekarang hanya tersisa si Kapten Haider. Ia meminta pengampunan dan mengatakan kalau mereka hanya melaksanakan perintah dari Ketua Bajak Laut Mutiara Ungu. Pada malam harinya, Chen Xiang bertugas seperti biasanya. Mang Hojun kemudian menghampirinya, menyuruhnya agar beristirahat, dan ia yang akan menggantikannya. Namun Chen Xiang menolak karena ini masih bagiannya untuk berjaga. Mereka berdua kemudian mulai mengobrol. Chen Xiang mengungkapkan rasa irinya kepada 7 monster Sri Lanka karena sudah banyak berpetualang dan memiliki banyak pengalaman bertarung bersama. Sementara sejak dulu ia tidak pernah pergi kemana-mana karena kakeknya selalu khawatir jika cucunya tersebut pergi terlalu jauh. Mang Hojun lalu memberinya semangat dengan mengatakan kalau Chen Xiang kini sudah menjadi bagian dari mereka, sehingga untuk kedepannya pasti akan ada banyak kesempatan untuk berjuang bersama. Di waktu yang bersamaan, Mubai menghampiri Tang San untuk menanyakan mengapa Haider masih dipercaya untuk mengurus kapal. Tang San menjelaskan kalau ia tidak punya pilihan lain karena dari kita tidak ada yang menguasai navigasi pelayaran, sehingga hanya bisa membiarkan Haider membawa kapal menuju Pulau Dewa Laut. Namun ia berpesan agar tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan dan selalu mengawasi gerak-geriknya. Di sisi lain kita diperlihatkan Haider yang masih dengan rencana liciknya. Ia dendam kepada rombongan Tang San karena salah satu kru bajak laut yang tadi siang celaka adalah putra kesayangannya. Secara diam-diam ia menjatuhkan bom ke dasar laut yang ia tahu bahwa ini adalah wilayah dari siluman roh Raja Paus Iblis Laut Dalam berusia ratusan ribu tahun. Ia berencana untuk mati bersama dengan memancing kemarahan dari makhluk tersebut supaya menyerang kapal. Tang San yang sedang berjaga langsung bisa menyadari kalau ada sebuah pergerakan di dalam air. Seketika ia bergerak cepat melumpuhkan Haider dan menanyakan sebenarnya apa yang telah ia lakukan. Setelah tahu kalau ini adalah wilayah dari siluman roh ratusan ribu tahun, Tang San pun bergegas memutar kemudi agar bisa menghindari bentrokan. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat, berkat ledakan bom yang baru saja Haider lepaskan, pasti makhluk buas tersebut tak lama lagi akan naik ke permukaan. Laut yang tenang seketika berubah menjadi gelombang pasang yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Tang San pun segera memerintahkan Oscar untuk mengeluarkan sosis jamur terbang agar bisa melarikan diri lewat jalur udara karena tak lama lagi kapal mereka pasti akan tenggelam. Siluman roh Paus Iblis Laut Dalam akhirnya menampakkan wujudnya. Memiliki ukuran yang sangat besar dan tekanan kekuatan rohnya yang dilepaskan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan siluman kera Titan maupun banteng Sanca Ungu. Sepertinya makhluk ini cukup pintar. Ia membatasi pergerakan dari mangsanya dengan menciptakan sebuah medan berbentuk kubah lalu melancarkan ribuan serangan tombak es. Untuk mengatasi hal itu, Tang San segera membuat formasi segaris untuk berusaha bertahan menggunakan skill perisai emas tak tertembus. Namun nampaknya serangan berikutnya akan jauh lebih kuat yang mustahil bisa ia tahan dengan cara yang sama. Menghindar pun juga tidak akan sempat. Sehingga mereka menggunakan teknik penyatuan kekuatan roh 7 orang persis seperti apa yang dulu pernah ia lakukan di babak final turnamen. Terjadilah benturan kekuatan yang sangat besar. Tapi sayang, usaha Tang San masih belum cukup kuat untuk bisa mengimbangi serangan dari siluman Paus Iblis. Sebelum siluman tersebut menghancurkan mereka, Tang San maju untuk mencoba mengambil alih pertempuran. Ia memerintahkan Oscar dan Mang Hojun agar membawa pergi semua orang keluar dari radius serangan, sementara ia akan berusaha menahan Paus Iblis semampunya. Mengandalkan tulang roh kaki laba-laba, Tang San berupaya menyerap sebagian kecil kekuatan siluman tersebut. Sang siluman yang merasa terganggu menyelam kembali masuk ke dalam air, berniat memaksa Tang San agar melepaskan cengkeramannya. Namun Tang San sekuat tenaga tetap berusaha bertahan meski desakan dari tekanan air mungkin bisa meremukkan tubuhnya.
Sampai pada akhirnya ia benar-benar sudah kehabisan tenaga, tulang roh kaki laba-labanya kembali patah membuatnya jatuh tenggelam ke dasar laut. Masih beruntung ketika siluman paus iblis nyaris menelannya, tiba-tiba piramida lautan aktif untuk melindunginya. Kita kembali diperlihatkan sesosok jiwa raksasa yang keluar dari piramida Tangsan, dan ialah Poseidon sang dewa laut. Dari sini terungkap bahwa Poseidon lah yang telah membutakan mata kiri dari siluman paus iblis. Ia juga menghukumnya selama 20.000 tahun terakhir agar siluman tersebut tidak keluar dari laut dalam karena telah banyak membuat kerusakan. Tetapi bukannya mengubah sikapnya, sekarang siluman itu justru merasa sudah muak dengan hukumannya sehingga ia berniat untuk menyerang Poseidon. Namun diperlihatkan kalau kekuatannya masih jauh di bawah sang dewa laut. Siluman tersebut berhasil dilumpuhkan dengan begitu mudah, lalu diperintahkan agar kembali masuk ke laut dalam. 2000年了，希望这一次的选择不要让我失望。 Di pagi harinya terlihat Tangsan yang terdampar di sebuah pulau. Ia lalu terbangun di atas ranjang dengan banyak luka di tubuhnya, namun nampaknya seseorang sudah merawatnya dengan baik. Ketika ia membuka mata, ia melihat cahaya dari piramida lautan dunia yang lebih redup dari sebelumnya. Mungkin hal ini karena kekuatan yang sudah banyak terkuras akibat menyelamatkannya semalam. Tak lama setelah itu masuk seorang pria yang bernama Ji Xiang. Ia adalah satu-satunya dokter di pulau ini. Ia jugalah yang kemarin menemukan Tangsan terdampar di pantai lalu segera mengobati luka-luka di tubuhnya. Setelah mengetahui hal itu, Tangsan mengungkapkan rasa terima kasihnya kemudian menceritakan kalau kemarin ia sempat diserang kelompok bajak laut dan bertemu siluman roh paus iblis yang membuatnya berpisah dengan teman-temannya. Ji Xiang kemudian mengatakan kalau Tangsan perlu banyak beristirahat terlebih dahulu dan nanti ia akan membantu untuk mencari keberadaan dari teman-temannya. Setelah Ji Xiang keluar, Tangsan merasakan bahwa tulang roh kaki laba-labanya kini telah berevolusi lagi. Penyebabnya mungkin karena kemarin ia sempat menyerap sedikit kekuatan dari siluman paus iblis laut dalam. Ketika sedang berkultivasi untuk memulihkan diri, Tangsan mendengar suara keributan dari luar. Di sana ia melihat Ji Xiang yang tengah mengobati seorang pelaut yang sedang terluka parah. Namun Ji Xiang mendapatkan kendala saat ingin memasukkan jarum perak untuk menutup syaraf pasien di titik yang sulit karena ia sama sekali tidak memiliki kekuatan roh. Dari arah belakang, Tangsan menawarkan dirinya untuk membantu. Sempat terjadi sedikit perseteruan karena teman dari si pasien tidak mempercayai Tangsan. Namun setelah Ji Xiang mengizinkannya untuk mencoba, Tangsan pun berhasil membantu dengan menutup syaraf pasien sehingga proses pengobatan bisa dilanjutkan hingga pasien kondisinya semakin membaik. Tangsan merasa sangat kagum dengan kemampuan Ji Xiang karena meski tanpa kekuatan roh ia bisa menusukkan jarum-jarum akupuntur dengan sangat akurat. Namun Ji Xiang merasa bahwa kemampuannya masih belum cukup layak untuk dikagumi oleh siapapun mengingat kemampuannya yang masih sangat terbatas. Tangsan lalu mengatakan bahwa ia bersedia mengajari Ji Xiang untuk menutup syaraf seperti apa yang tadi ia lakukan. Ia juga memiliki sebuah cara supaya seseorang bisa meningkatkan kekuatan roh pelindung meski orang tersebut terlahir tanpa kekuatan roh sedikit pun. Namun jika ingin berguru kepada Tangsan, Ji Xiang terlebih dahulu harus bersedia bergabung ke dalam sekte Tang. Tanpa lama berpikir, Ji Xiang pun menyanggupi syarat tersebut. Tangsan lalu memberikannya salah satu koleksi tanaman obatnya yang bernama Raja Ginseng puluhan ribu tahun. Setelah memakan tanaman ini, maka kekuatan roh pelindung Ji Xiang pasti akan bangkit dan kelak berpotensi bisa menjadi seorang master roh. Singkat cerita, setelah mengikuti pelatihan dari Tangsan, akhirnya Ji Xiang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya tipe alat yaitu jarum perak. Dan untuk selanjutnya, Ji Xiang hanya perlu terus berlatih untuk bisa meningkatkan kekuatan rohnya. Tangsan kemudian menanyakan mengenai bajak laut Mutiara Ungu. Ji Xiang mengatakan kalau ketua bajak laut Mutiara Ungu adalah orang baik yang sering membagikan uang kepada masyarakat miskin. Keesokan paginya ia mengantar Tangsan ke markas bajak laut tersebut. Dalam perjalanan ia menjelaskan kalau kelompok bajak laut Mutiara Ungu sangat terkenal di pulau ini. Memiliki total jumlah anggota sekitar 3.000 orang dan 200 diantaranya adalah para master roh. Tentu saja yang paling kuat adalah sang ketua bajak laut dengan level mencapai 68, sedangkan sisanya rata-rata mencapai level 40-an. Sesampainya di markas, Tangsan benar-benar terkejut ketika melihat teman-temannya yang diikat di bawah teriknya sinar matahari. Di dalam ia juga melihat bayangan Xiao yang nampak akan disakiti. Sontak ia pun langsung mengamuk berniat untuk membuat perhitungan dengan ketua bajak laut Mutiara Ungu. Ternyata si ketua bajak laut adalah seorang wanita yang diketahui bernama Zi Zhenzu. Menanggapi Tangsan yang mengacaukan tempatnya, ia langsung menyerang dengan merilis ke rohnya yaitu serangan ular laut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tangsan berusaha memberikan perlawanan namun harus berhati-hati karena serangan yang ia lancarkan juga bisa berdampak kepada Xiao Wu. Merasa tidak akan menang duel kekuatan melawan Tangsan, Zhenzu lalu menjadikan Xiao Wu sebagai sandera agar Tangsan menghentikan serangannya.
Di saat situasi semakin memanas, Mang Hojun masuk lalu dengan terbata-bata ia menjelaskan kalau Tang San telah salah paham. Ketua bajak laut ini sama sekali tidak memiliki niat jahat dan justru sebaliknya dia ingin menolong mereka. Diceritakanlah pasca serangan siluman roh Paus Iblis. Mereka terombang-ambing di atas permukaan laut. Naasnya tak lama setelah itu mereka kembali bertemu dengan seekor siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Untung saja tenaga mereka sudah cukup pulih sehingga sanggup memberikan perlawanan meski pertarungan berlangsung di tempat yang sama sekali tidak menguntungkan. Hingga pada akhirnya siluman pun berhasil dikalahkan, namun sialnya dalam pertarungan mereka sempat terkena racun beku yang bahkan tidak bisa diatasi oleh api Phoenix milik Mang Hojun. Untung saja mereka sudah cukup dekat dengan daerah pesisir dan ketua bajak laut Mutiara Ungunya telah menyelamatkan mereka. Kemudian mereka sengaja dijemur di bawah sinar matahari dengan harapan bisa menghilangkan efek dari racun beku di tubuh mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang San mengeluarkan inti siluman api primitif yang dulu sempat ia dapat dari jalur neraka untuk menghilangkan efek racun beku. Dan tidak butuh waktu lama racun beku pun berhasil Tang San cairkan sehingga teman-temannya kini sudah aman. Tetapi Zenzu tetap menolak untuk menyerahkan Xiao Wu. Ia kemudian menantang Tang San dalam sebuah pertandingan. Jika Tang San menang, Xiao Wu akan ia kembalikan, dan sebaliknya jika Tang San kalah, maka Xiao Wu akan tetap tinggal di kelompok bajak lautnya. Tang San bersedia untuk bertanding, tetapi ia tidak ingin menjadikan Xiao Wu sebagai barang taruhan, sehingga kesepakatannya ia ubah, yaitu jika Tang San menang, maka ia akan menjadi bosnya, namun jika ia kalah, maka terserah dirinya mau diapakan. Zenzu pun menyepakati hal itu. Dan pertandingannya adalah Tang San harus bisa menangkap ketua bajak laut tersebut dalam batas waktu setengah jam tanpa menggunakan skill roh pelindungnya. Setelah pertandingan dimulai, Zenzu dengan cepat berlari masuk ke dalam hutan. Sementara Tang San masih terlihat santuy meski para kru bajak laut sudah bersiap menghalangi dia mengejar ketuanya. Tang San kemudian merilis teknik senjata rahasia Sekte Tang, kelompok Dewi Bunga. Walaupun bukan serangan yang mematikan, orang biasa dan master roh tingkat bawah yang terkena serangan tersebut akan mengalami kelumpuhan sementara. Di waktu yang bersamaan, Zenzu merasa sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Tang San mengingat pulau ini adalah wilayahnya. Sedangkan dari arah belakang, Tang San yang berusaha menyusul menggunakan skill dari tulang roh kebijaksanaan dan medan rumput biru perak untuk melacak jejak dari lawannya. Meskipun tak begitu menguasai jalur dan banyaknya jebakan yang berada di dalam hutan, semuanya masih bisa Tang San lewati dengan cukup mudah. Bahkan beberapa kru bajak laut yang merupakan master roh tingkat menengah pun juga berdatangan untuk menghadangnya. Pengejaran terus berlanjut hingga tiba di bibir pantai. Zenzu yang merasa sangat jengkel akhirnya menggunakan skill roh pelindung ular laut untuk menjebak Tang San yang selalu bisa mengejarnya. Sementara itu di markas bajak laut, para kru terlihat senang karena waktu sudah hampir habis, namun Tang San belum juga kembali. Sampai tak lama setelah itu akhirnya Tang San kembali tetapi dianggap kalah karena tidak berhasil menangkap ketua bajak laut mereka. Dan ternyata anggapan mereka salah karena Tang San telah berhasil menangkap Zenzu lalu mengurungnya ke dalam piramida lautan miliknya. Flashback ke scene ketika Zenzu melarikan diri dengan masuk ke dalam air. Ternyata diam-diam Tang San sudah memasang jebakan piramida sehingga berikutnya ia tinggal memancing Zenzu yang sudah terperangkap. Meskipun kini dibuat sangat jengkel, sang ketua bajak laut tetap bersikap sportif dengan mengakui kekalahannya dan sesuai perjanjian membuat Tang San sekarang resmi menjadi bosnya. Namun anehnya sikap pemarah dari Zenzu tiba-tiba berubah 180 derajat dengan menunjukkan pesonanya dalam menggoda Tang San. Untung saja iman Tang San kuat ya, kalau yang lain gak tahu dah. Pada sore harinya, Tang San mengungkapkan kalau ia bersama teman-temannya akan segera melanjutkan perjalanan menuju Pulau Dewa Laut. Dan dari sini terungkap bahwa Ji Xiang sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Namun ia tidak bisa mengikuti ujian Dewa Laut karena dulu ia tidak memiliki kekuatan roh sehingga orang tuanya mengirimnya ke pulau ini. Ia lalu lebih menyarankan agar Tang San mengurungkan niatnya tersebut, karena Pulau Dewa Laut adalah tempat yang sangat mengerikan. Sudah tak terhitung banyaknya master dari luar pulau yang tewas dalam ujian tersebut. Zenzu pun membenarkannya. Bahkan sekalipun berhasil lulus ujian, mereka harus menetap untuk melayani Tuan Dewa Laut seumur hidupnya. Dari pembicaraan mereka, masih begitu banyak misteri mengenai Pulau Dewa Laut. Khususnya mengenai siapakah sosok sebenarnya di balik Tuan Dewa Laut ini. Tang San berpikir mungkinkah dia adalah Bo Saiki, master laut yang dulu diceritakan pernah mengalahkan kakeknya dan mantan pemimpin suci Balai Roh Pelindung. Namun semua peringatan itu tidak lantas menggoyahkan tekad Tang San. Ia menghargai niat baik Ji Xiang, tapi baginya dan teman-temannya melewati ujian Dewa Laut adalah latihan terpenting mereka, sehingga mereka akan tetap pergi ke Pulau Dewa Laut
dan siap menghadapi segala macam resikonya. Zenzu pun dibuat kagum dengan tekad Tang San. Keesokan harinya ia bersama kelompok bajak lautnya bersedia untuk mengantar Tang San menuju Pulau Dewa Laut. Namun Zenzu mengatakan kalau ia hanya bisa mengantar sampai di sini, ia khawatir jika lebih dekat lagi akan dianggap menyinggung Tuan Dewa Laut dan bisa membahayakan seluruh anggota bajak lautnya. Sebelum berpisah, ia memperingatkan Tang San agar ekstra berhati-hati karena di sekeliling Pulau Dewa Laut terdapat banyak siluman roh hiu putih yang siap menyerang para pendatang. Meski tidak sebesar siluman roh paus iblis, kecepatan siluman hiu putih benar-benar mengerikan. Singkat cerita, akhirnya rombongan Tang San memisahkan diri dan berangkat menggunakan bahtera naga yang dulu ia dapat dari tempat lelang. Tang San kemudian mengatakan kepada Zenzu mengenai taruhan pertandingan sebelumnya tidak perlu dianggap serius. Dan untuk Ji Xiang, ia berpesan agar Ji Xiang tidak berhenti berlatih supaya kelak bisa menjadi seorang master roh yang sesungguhnya. 一辈子都是我的老大。起锚，返航。